Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Putri Septiranda, NPM 20 14 18 10 43. Saya dari Prodi Ilmu Tanah, kelas A, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Jadi, di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai penetapan kalium jaringan pada tanaman. Materi penetapan kalium jaringan tanaman ini dapat kita jumpai dalam mata kuliah analisis tanah dan tanaman atau yang biasa disebut dengan ATT. Materi yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kalium jaringan tanaman. Baik, kalium memiliki arti yaitu unsur hara makroesensial yang penting bagi tanaman dan tergolong unsur hara yang mobil dalam tanaman, baik dalam sel, dalam jaringan tanaman, maupun dalam xilem dan floem. Di sini terdapat kata yaitu unsur yang mobil. Unsur yang mobil itu memiliki pengertian yaitu uh, unsur hara yang dapat ditranslokasikan atau dipindah tempatkan dari jaringan yang sudah tua, dipindahkan ke jaringan yang lebih muda. Itu biasanya akibat dari jaringan yang lebih muda mengalami defisiensi hara atau kekurangan unsur hara, sehingga meminta unsur hara dari jaringan yang lebih tua. Selanjutnya, ada di dalam tanah kandungan total kalium itu lebih tinggi, namun hanya sebagian kecil saja yang tersedia atau ada untuk tanaman. Jadi tidak berjumlah besar, hanya sedikit saja. Lalu ada pengertian juga mengenai jaringan tanaman. Jaringan tanaman itu memiliki arti yaitu sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk membentuk organ pada tumbuhan. Jaringan tanaman ini dibedakan berdasarkan tipe sel penyusunnya, yaitu dibedakan menjadi dua. Yang pertama jaringan sederhana dan yang kedua jaringan kompleks. Seperti itu. Lalu di sini ada penjelasan mengenai dalam proses pertumbuhan tanaman itu unsur kalium itu merupakan salah satu unsur hara makro primer yang diperlukan tanaman dalam jumlah banyak selain unsur N dan P. Bila tanaman sama sekali tidak diberi kalium, maka asimilasi akan terhenti. Contohnya saja pada tanaman ubi kayu, ada juga kentang, lalu tebu, dan nanas itu tanaman-tanaman tersebut memerlukan paling banyak K2O di dalam tanahnya untuk melengkapi atau untuk membantu pertumbuhan dari tanaman-tanaman tersebut. Kalium bagi tanaman itu juga berasal dari pupuk buatan, jadi tidak hanya langsung dari unsur haranya, tapi bisa kita buat juga dengan bahan pupuk kalium seperti kalsium nitrat, bisa juga dari gipsum, dari batuan fosfat, dan juga dari super fosfat. Kalium juga tidak hanya dari pupuk buatan, bisa juga dari sisa tanaman atau seresah tanaman, dan juga bisa dari pupuk kandang. Itu menjadi sumber kalium yang cukup penting bagi tanah dan tanaman. Eh, Kalium memiliki fungsi yang sangat banyak, jadi bukan hanya satu atau dua saja fungsi dari kalium bagi tanaman, tetapi banyak fungsinya, yaitu sebagai aktivator enzim. Aktivator enzim itu berfungsi untuk mengaktifkan enzim pada jaringan tanaman. Ada sekitar 80 jenis enzim yang aktivasinya memerlukan unsur kalium ini. Fungsi kalium juga membantu penyerapan air dan unsur hara dari tanah oleh tanaman. Kalium juga dapat membantu transportasi hasil asimilasi dari daun ke jaringan tanaman seperti yang disebutkan di slide sebelumnya. Jika kalium itu sangat
penting bagi sangat penting dalam proses asimilasi. Jika tidak ada K atau tidak ada kalium, maka asimilasi itu akan terhenti. Lalu seperti yang saya sebutkan tadi, fungsi kalium itu ada banyak, sangat berfungsi bagi tanaman maupun tanah juga. Di sini saya akan menyebutkan beberapa fungsi dari kalium tersebut. Yang pertama yaitu penting dalam proses fotosintesis, yaitu pada turgor tanaman. Turgor tanaman itu eh, tekanan pada dinding inti sel mengatur pembukaan dan penutupan stomata yang ada pada daun. Yang kedua ada fungsi kalium itu berperan penting dalam proses metabolisme atau pencernaan dalam tanaman. Yang ketiga ada fungsi kalium mempengaruhi tingkat produksi tanaman. Jadi dengan adanya kalium ini, produksi tanaman suatu kebun atau suatu lahan itu dapat meningkat. Seperti contohnya saja, eh, daunnya lebih banyak, buahnya lebih banyak, seperti itu. Lalu ada juga membantu pembentukan protein dan karbohidrat. Pada jerami itu bisa mengeraskan jerami dan bagian kayu dari tanaman atau bagian kambium pada pohon seperti itu. Lalu aktivator enzim tadi mengaktifkan enzim pada jaringan tanaman. Kalium juga itu meningkatkan resistensi ketahanan terhadap kekeringan dan penyakit. Lalu fungsi kalium selanjutnya adalah eh, memperkuat tegaknya batang sehingga tanaman tidak mudah roboh dan layu. Jadi jika kita memiliki tanaman di rumah atau di lahan itu jika kita tambahkan kalium ini itu dapat memperkuat tegaknya batang. Jadi tidak mudah roboh, layu ataupun mati seperti itu. Lalu eh, kalium ini bisa membuat biji tanaman menjadi lebih berisi dan padat. Yang kesembilan, membuat tanaman menjadi lebih tahan terhadap hama dan serangan penyakit. Lalu yang kesepuluh, membantu perkembangan akar tanaman. Bisa kalium ini juga bisa memperpanjang akar tanaman. Lalu di sini ada dampak kekurangan unsur kalium bagi tanaman. Eh, jadi kekurangan K ini hampir mirip dengan kekurangan unsur hara N, nitrogen, yaitu eh, gejalanya sama. Yang pertama, pertumbuhan tanaman menjadi kerdil. Terus, seluruh tanaman berwarna pucat kekuningan atau yang biasa disebut klorosis, tidak hijau. Bedanya dengan kekurangan unsur N, gejala kekurangan unsur K ini dimulai dari pinggir helai daun sehingga terlihat seperti huruf V terbalik, seperti itu. Lalu di sini ada faktor yang apa ya, yang mempengaruhi ketersediaan K itu yang ketersediaan K di dalam tanah maupun tanaman. Yang pertama itu ada mineraliat dan kapasitas tukar kation atau KTK, lalu ada pH tanah atau kemasaman tanah, ada kelembapan tanah, ada aerasi tanah, dan juga ada temperatur atau suhu pada tanah. Selanjutnya ada langkah kerja penetapan kalium jaringan tanaman. Kita membutuhkan dua reaksi. Yang pertama, larutan lantanum. Itu kita larutkan 11,7 gram lantanum oksida, kira-kira dalam 200 ml Aquades. Lalu kita tambahkan 50 ml asam klorida pekat. Selanjutnya, sampai akhirnya kita menghasilkan 4 liter larutan. Lalu ada standar kalium 100 ppm, itu kita larutkan pada 0,1906 gram KCl kering oven dalam 1 liter larutan pengekstrak. Lalu di sini ada cara penetapan kaliumnya dengan memipet 2 mili larutan contoh tanaman ke dalam suatu wadah plastik yang bersih yang tidak terkontaminasi bahan lainnya. Dan di sini ada beberapa cara atau penetapan sampai akhirnya ada kita membuat kurva linier antara konsentrasi larutan standar pada sumbu X dengan absorban sumbu Y, lalu
Melalui linear, kita tetapkan kadar ppm larutan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, sedikit materi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.